selamat datang di presentasi ini. Saya dan rekan-rekan saya hari ini kita akan membahas topik yang penting dan seringkali menjadi penentu keberhasilan sebuah organisasi, yaitu tindakan manajerial tambahan pada PT Unilever. Di tengah dinamika bisnis yang cepat dan penuh tantangan, manajer tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi dasar manajemen, tetapi juga mengambil langkah-langkah strategis tambahan yang mampu membawa organisasi menuju efisiensi dan keunggulan kompetitif. Apa saja bentuk tindakan ini? Yuk kita simak! Di sini ada penjabaran tindakan manajerial tambahan PT Unilever yang berkaitan dengan mengalokasikan sumber daya bagi upaya-upaya pelaksanaan strategi. Nah, yang pertama itu ada investasi pada teknologi produksi ramah lingkungan. PT Unilever mengalokasikan anggaran untuk mengupgrade mesin dan fasilitas produksi agar lebih hemat energi dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Nah, ini untuk mendukung strategi keberlanjutan yang menjadi prioritas global perusahaan. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan strategis. Nah, tujuannya ini untuk mendukung pelaksanaan strategi, efisiensi, dan inovasi berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada distribusi dana promosi dan branding yang terarah. Sumber daya pemasaran yang dialokasikan untuk kampanye digital dan brand engagement yang memperkuat strategi diferensiasi merek di pasar Indonesia yang sangat kompetitif. Selanjutnya, tindakan manajerial tambahan PT Unilever Indonesia terkait dengan poin kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan strategi. Yang pertama itu ada kebijakan sustainability atau keberlanjutan. Unilever ini menerapkan kebijakan keberlanjutan jangka panjang melalui program Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Tujuannya untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta memperkuat citra mereka. Dan ini dia contohnya. Selanjutnya, yang kedua, prosedur terkait digitalisasi operasional. Kebijakan mempercepat digitalisasi di seluruh proses bisnis, mulai dari supply chain hingga penjualan, dengan cara implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, pelatihan digital untuk karyawan, serta otomatisasi gudang dan distribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan respon terhadap perubahan pasar. Dan ini dia contohnya. Selanjutnya itu ada kebijakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan. PT Unilever menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang ketat dengan cara penetapan kode etik, pelaporan pelanggaran, serta pelatihan anti korupsi bagi seluruh karyawan. Tujuannya itu untuk menjaga reputasi perusahaan dan memastikan operasional yang bersih dan adil serta transparan. Dan ini dia contohnya. Yang ketiga, menggunakan alat-alat manajemen proses untuk menjalankan perbaikan terus-menerus. Yang pertama, penerapan Six Sigma. Six Sigma digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi variasi proses produksi, meningkatkan kualitas produk, menurunkan tingkat cacat. Tujuannya untuk penurunan biaya produksi dan limbah, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Contoh penerapannya, ini dia. Yang kedua, penggunaan Lean Manufacturing. Lean digunakan untuk menghilangkan proses yang tidak memberikan nilai tambah, seperti waktu tunggu, proses berulang, dan kelebihan stok. Bertujuan untuk proses lebih cepat, lingkungan kinerja lebih teratur, dan produktivitas meningkat. Contoh penerapan di PT Unilever ini. Yang ketiga, Feedback Loop and Continuous Learning. Unilever menerapkan sistem umpan balik pelanggan, distributor, dan karyawan lapangan sebagai dasar evaluasi dan pembaruan proses. Tujuannya untuk proses adaptif terhadap perubahan pasar dan preferensi konsumen. Dan ini dia penerapan di Unilever. Selanjutnya ada tindakan manajerial, pembangunan sistem operasi dan informasi untuk mendukung strategi. Yang pertama itu ada implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) (SAP). Unilever menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan semua proses inti bisnis seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, logistik, dan pengadaan dalam satu sistem.
Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan pengambilan keputusan, dan akurasi data lintas departemen. Yang kedua ada sistem manajemen rantai pasok digital, digital supply chain management. Unilever membangun sistem digital untuk memantau dan mengatur distribusi barang dari pabrik ke konsumen akhir secara otomatis. Tujuannya ini untuk menjamin ketersediaan produk di pasar dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga ada aplikasi sahabat warung, Sales and Distribution Platform. Nah, aplikasi ini dibuat untuk mendukung warung-warung tradisional agar dapat memesan produk Unilever secara langsung dan mudah. Tujuannya itu untuk meningkatkan penetrasi pasar dan efisiensi distribusi retail mikro. Oke, jadi poin selanjutnya itu ada penerapan sistem penghargaan dan insentif untuk mendukung pelaksanaan strategi. Yang pertama, pemberian bonus kinerja. Unilever ini memberikan bonus tahunan kepada karyawan yang mencapai atau melebihi target kerja yang disesuaikan dengan strategi perusahaan. Tujuannya itu untuk mendorong karyawan untuk berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Contohnya ada di sini. Yang kedua ada program Unilever Foundry atau penghargaan inovasi. Ini adalah platform global yang memberikan kesempatan kepada karyawan dan startup untuk memunculkan ide-ide inovatif dan mendapatkan insentif bila idenya diimplementasikan. Tujuannya itu untuk mendorong inovasi produk dan efisiensi proses kerja yang sejalan dengan strategi diferensiasi dan keberlanjutan. Contohnya ada di sini. Lalu yang ketiga ada penghargaan Unilever Hero Awards, program tahunan global yang memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki kontribusi besar dan mendukung nilai dan strategi perusahaan. Tujuannya ini adalah untuk menginspirasi dan mengapresiasi individu yang menjalankan strategi perusahaan dengan semangat dan dedikasi tinggi. Contohnya ada di sini. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai tindakan manajerial tambahan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.